これまで人類が認識していただから。Singkat cerita, tepatnya di militer kerajaan, Jael dipanggil untuk menghadap Aleksandrov Gigorovich yang merupakan ayah angkatnya, sekaligus komandan tertinggi dari pasukan. Aleksandrov mendengar pertarungan Jael dengan Lid dan menanyakan kondisinya. Dia ingin memeluk putranya karena rindu, tetapi Jael mengelak. Kemudian dia menceritakan tentang pasukan berseragam hitam yang menyebut diri mereka sebagai tentara Alsia. Namun mereka malah membantai penduduk kota dengan menggunakan senjata yang terlihat asing. Aleksandrov mengungkapkan bahwa mereka adalah pasukan khusus yang berada di bawah komando keluarga kerajaan dan terdiri dari para elit pengguna balot. Selanjutnya, Jael pun melaporkan tentang hitungan lead yang meningkat pesat ketika bertarung, dan dia khawatir hal tersebut akan mengancam keseimbangan hukum. Lalu Aleksandrov memberitahukan bahwa hal tersebut memang terjadi pada Red Baron, karena setelah melalui suatu operasi, kemampuan mereka pun meningkat bersama dengan balotnya. Jael di sini sangat terkejut saat mendengar bahwa operasi rahasia ini dilakukan 300 tahun yang lalu. Operasi rahasia ini bertujuan untuk menciptakan manusia yang super, agar dapat memenangkan perang pemusnahan yang terjadi 300 tahun yang lalu. Dan juga Lid adalah orang pertama yang sukses dalam menjalani operasi, sekaligus kapten dari Red Baron. Walaupun Red Baron sudah hidup selama 300 tahun, namun suatu hari nanti mereka akan mati secara tiba-tiba. Saat Jael hendak pergi, dia pun tertegun dan menyadari bahwa Aleksandrov mengetahui tentang penyerangannya kepada Alting tempo hari. Beberapa saat kemudian, Jael kembali ke tempat persembunyian Lid beserta teman-temannya. Jael di sini meminta kepada mereka untuk menyerahkan Lid, karena Aleksandrov telah mengetahui tentang penyerangannya kepada Alting, dan Jael beserta bawahannya akan diampuni jika menangkap Lid. Lid secara sukarela menyerahkan diri, namun Sonohara memohon agar Jael tidak menangkap Lid, karena dia yakin Lid akan diberikan obat-obatan agar Lid hilang kendali, sama seperti dirinya yang dijadikan sebagai alat perang. Jael pun menahan Sonohara ke dinding dengan besinya, beserta Lin dan juga Pele yang mencoba menghentikannya. Namun Nana tiba-tiba menampar Jael untuk menyadarkannya, dan Nana mengungkapkan identitasnya sebagai salah satu dari Red Baron. Dengan kekuatannya, Nana di sini mengirim Jael, Hina, Pele dan juga Lin ke masa lalu, agar mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada 300 tahun yang lalu. Nana berharap mereka dapat mengubah sesuatu di masa lalu yang gagal dilakukannya. Dalam sekejap, Jael dan juga yang lain pun dipindahkan ke suatu tempat dengan bentuk bangunan yang terlihat asing. Di sana mereka melihat Sonohara dan juga Lid dalam sosok yang lebih muda. Jael memperhatikan teknologi yang ada di tempat tersebut lebih maju dibandingkan Alsia. Ketika mereka berbaur bersama orang-orang, seorang pria bernama Doan bersikap kasar kepada Lin hingga membuat Jael marah. Dia ingin memberikan pelajaran kepada pria itu.
Namun, Jail menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan balot. Seorang kapten yang bernama Alam mengucapkan selamat datang di sekolah militer 13 untuk semua orang. Letnan Pirenda memperkenalkan dirinya sebagai instruktur dan menjelaskan tentang peperangan yang telah menghancurkan sebagian besar kota di seluruh negara, serta kekurangan pangan yang menyebabkan bencana kelaparan di mana-mana. Seorang mayor yang bernama Summerman dipanggil untuk memberikan pidato sambutan. Namun orang-orang tertawa begitu mendengar Summerman malah membacakan dongeng kelinci dan juga kura-kura. Tiba-tiba Alan menembak mereka yang tertawa. Dan dalam sekejap semua orang yang berada di ruangan tersebut berusaha melarikan diri. Alan mengatakan siapapun yang kabur akan dieksekusi mati. Dia juga menodongkan pistolnya ke arah Hina. Karena ketakutan, Hina pun menangis. Di luar dugaan, Lid mengancam akan membunuh Summerman jika Alan menembaki Hina. Tokikaze tiba-tiba maju dan menggunakan pedang kayunya untuk menyingkirkan pistol dari tangan Alan. Namun ini semua adalah simulasi kemiliteran. Tembakan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Alan hanyalah peluru bius. Dan mereka yang sebelumnya pingsan bangun kembali. Pirenda juga memberitahukan bahwa semua acara tersebut adalah rangkaian dari upacara pembukaan. Di ruangan lain, Pele menunjukkan komputer yang ditemukannya. Saat dia mencari tahu tentang informasi Alting, dirinya tidak bisa mengakses informasi tersebut. Alan tiba-tiba muncul di belakang mereka. Kemudian, dia memberitahukan bahwa Alting adalah dewa. Makhluk tersebut jatuh dari langit, dan tidak ada yang tahu asal serta alasannya datang. Setelah Alan pergi dengan jawaban yang menggantung, mereka pun menyimpulkan bahwa semua rahasia Alsia selama 300 tahun yang lalu berada di tempat ini. Summerman pun memasuki kelas dan menjelaskan tentang aturan sekolah militer, di mana masing-masing murid akan mendapatkan 2 bintang, dan jika berhasil mengumpulkan 10 bintang, mereka akan secara resmi bergabung ke dalam pasukan yang akan menerima gaji besar serta pasokan makanan. Namun jika bintang mereka mencapai 0, maka murid tersebut akan dianggap tidak layak menjadi anggota pasukan dan akan dikeluarkan. Untuk mendapatkan bintang, para murid harus berprestasi dalam berbagai kegiatan sekolah. Mereka juga diperbolehkan untuk merampas bintang peserta lain, akan tetapi dilarang menggunakan kekerasan. Sementara Summerman terus menjelaskan, Jail dan juga yang lain pun menyadari bahwa sistem tersebut sama dengan pertaruhan bintang yang mereka kenal. Semua murid telah mendapatkan bintang, dan hanya Lid saja yang tidak diberikan bintang. Summerman pun mengatakan jika Lid tidak ingin dikeluarkan dalam waktu 3 hari, maka dia harus merebut bintang milik murid lain. 3 hari pun berlalu, Lid masih belum mendapatkan bintang, dan Hina mengajak yang lainnya untuk memikirkan sebuah cara untuk membantu Lid. Di saat itu, mereka pun mendengar kasus hilangnya bintang milik beberapa murid, dan mereka semua menuduh Lid lah yang telah mencurinya. Namun tiba-tiba Sonohara berteriak di luar. Jail dan juga yang lain pun bergegas keluar. Mereka melihat Doan sedang menindas Sonohara dan mendapati puluhan bintang terpasang di seragamnya. Meski demikian, Doan tidak mengakui bahwa dirinya lah yang telah mencuri bintang-bintang mereka, dan dia malah menuntut bukti atas tuduhan tersebut. Lid pun pergi menemui Doan dan memohon kepadanya untuk mengembalikan bintang milik Tokikaze. Tetapi Doan menolak dan mendorong Lid hingga terjatuh di gerbang depan. Doan yang telah mendapatkan 12 bintang kemudian mengklaim dirinya telah lulus. Ketika Doan hendak meninggalkan sekolah, Jail pun menghadangnya dan akan membuat Doan menjadi tentara yang cacat. Dia juga tidak peduli jika dikeluarkan dari sekolah, karena dirinya telah memberikan 2 bintangnya untuk Tokikaze. Sebelum pertarungan terjadi, Summerman menghentikan Doan dan memintanya untuk menunjukkan 12 bintang yang dia miliki, agar dapat dipastikan lulus. Saat Doan ingin memberikan bintangnya, dia pun terkejut melihat semua bintangnya berubah menjadi mainan kata. Rupanya hal tersebut adalah ulah dari Lid yang sengaja mengelabuinya. Summerman memberikan 2 bintang untuk Jail dan menolak kelulusan Doan.
Keesokan harinya, Lee dan juga seluruh murid di kelas mendapatkan hukuman. Mereka pun dilempar ke hutan oleh Alan. Menebak bahwa itu adalah latihan bertahan hidup, Jael pun mengatakan bahwa mereka harus mulai menyiapkan air, makanan dan juga api. Lee menunjukkan arah sungai kepada gadis-gadis yang ingin mengambil air. Kemudian, Lee menanyakan apakah mereka benar-benar ingin menjadi tentara. Jika ingin menjadi tentara, mereka harus membunuh orang lain. Salah satu gadis mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin membunuh. Tetapi di dunia yang kacau ini, jika tidak menjadi tentara, dirinya tidak akan bisa melindungi orang-orang yang dia cintai. Summerman pun muncul dan mengatakan bahwa mereka harus menjadi tentara yang tidak perlu membunuh. Kata-kata tersebut membuat para murid yang sebelumnya murung seketika berubah menjadi senang dan bersemangat. Setelah kembali ke sekolah, Jael menemukan laboratorium mencurigakan di mana dia melihat Summerman, Alan, David dan juga Miranda sedang membahas tentang balut Alting dan juga proyek Red Baron. Saat keberadaannya hampir ketahuan, Jael pun diselamatkan oleh Nana kecil. Nana memberitahukan bahwa dirinya adalah Red Baron pertama yang diciptakan dan memiliki kemampuan untuk menjelajah waktu. Dia mendapat surat dari dirinya di masa depan dan diminta untuk mengajari Jael beberapa hal. Sebelum menyuruh Jael pergi, Nana memberikannya disk yang dikirimkan oleh dirinya di masa depan dan mungkin berisi alasan mengapa mereka dikirimkan ke tempat tersebut. Saat berada di dalam lift, Jael terkejut menyadari Alan berdiri di belakangnya dengan pistol yang mengarah ke kepalanya. Karena dia telah mengetahui Jael menyusup ke area rahasia dan melanggar hukum militer, maka Jael pun akan dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi, akhirnya Alan mengurungkan niatnya untuk membunuh Jael, begitu mengetahui identitasnya sebagai tentara kerajaan Alsia. Setelah berkumpul dengan Pele dan juga yang lainnya, mereka pun mengetahui bahwa Alsia dibangun setelah menang dari perang pemusnahan, dan Lid adalah pahlawan yang terlibat di dalam perang tersebut. Singkat cerita, di lapangan semua murid berkumpul untuk melakukan latihan fisik. Sementara yang lain jatuh kelelahan, Jael masih berdiri tegak dan meminta Alan untuk melatihnya lagi, karena di masa depan Alan akan menjadi ayah angkatnya, sekaligus komandan tertinggi pasukan kerajaan Alsia. Jael pun berpikir hal yang bisa dilakukannya untuk mengubah masa depan adalah dengan mengalahkan Alan dan menjadi komandan tertinggi. Keesokan harinya, para murid dibawa ke pantai. Summerman mengadakan permainan merebut bendera dengan membagi para murid menjadi 2 tim. Masing-masing tim diberikan pistol tinta, dan anggota yang terkena tinta akan didiskualifikasi, layaknya pasukan yang gugur di medan perang. Lid pun mengatakan kepada anggota timnya bahwa untuk menjadi pasukan yang tidak membunuh, mereka akan merebut bendera lawan tanpa menggunakan pistol. Meski sempat ragu dan mengalami kesulitan, pada akhirnya permainan tim Lid berhasil merebut bendera lawan tanpa menggunakan pistol sama sekali. Malam harinya, tim kelas A mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan, dan Lid ditunjuk untuk menjadi ketua mereka. Lid pun menerima jabatan tersebut dan berjanji bahwa mereka akan menjadi pasukan yang tidak membunuh. Keesokan harinya, Alan pun terkejut saat diberitahukan bahwa David terbunuh ketika malam, dan sebelum kematiannya, dia memberitahukan bahwa mereka telah ditipu. Miranda menduga rencana mereka telah bocor, dan untuk itu, uji coba Red Baron kepada anak-anak harus segera dilakukan. Summerman pun menentang keras hal tersebut, mengingat uji coba mungkin akan membunuh anak-anak. Miranda mengungkapkan bahwa uji coba kepada tikus yang dia lakukan sudah mencapai batas, dan jika tidak menjadikan seseorang sebagai bahan uji coba, maka proyek tersebut tidak ada kemajuan berdasarkan hasil DNA yang telah dia teliti. Miranda pun memberitahukan bahwa Lid adalah kandidat yang memiliki peluang keberhasilan paling besar. Setelahnya, Summerman memanggil Lid ke ruangannya untuk menyampaikan hal tersebut. Lid pun tidak keberatan selama dirinya bisa melindungi teman-temannya dan mereka bisa menjadi pasukan yang tidak membunuh. Beberapa saat kemudian,
Alan datang memberitahukan kepada Hina dan juga yang lain bahwa operasi Lead berjalan dengan lancar. Kabar tersebut segera disambut dengan lega dan gembira oleh semua murid kelas A. Ketika Alan hendak kembali ke ruangannya, dia melihat helikopter pasukan gabungan terbang mendekati sekolah. Namun, dia langsung mengusir pikiran buruknya, begitu ingat bahwa Alting tidak mengizinkan perang apapun sampai Maret tahun depan. Namun tiba-tiba, Alan pun teringat dengan pesan David sebelum dia tewas. Dia berlari ke jendela dan melihat helikopter menjatuhkan serangan ke sekolah. Setelah bergabung dengan yang lain, Alan pun menerima kabar dari Virenda bahwa larangan perang sudah diubah menjadi September, tanpa memberitahukan mereka semua. Dia juga menjelaskan bahwa pasukan gabungan telah mematikan aliran listrik ke sekolah. Dan karena penyuntikan genetika tidak bisa dihentikan secara manual, Lead akan tewas jika listrik tidak segera dihidupkan. Alan bersama yang lain pun bergegas pergi menembus musuh untuk menyalakan pembangkit listrik cadangan. Mereka hanya perlu melewati lapangan untuk sampai di lokasi pembangkit cadangan. Akan tetapi, musuh telah mengepung seluruh area tersebut. Alan pun memutuskan untuk menjadikan dirinya sebagai umpan. Dan di saat dirinya memberikan isyarat, dia pun meminta Jail dan juga yang lain segera berlari ke sana tanpa menoleh ke belakang. Di sisi lain, Hina yang tertinggal karena merawat salah satu murid yang terluka didatangi oleh pasukan yang menuntutnya untuk memberitahukan keberadaan sesuatu. Tetapi Hina tidak menjawab dan menolak meninggalkan temannya. Dia sama sekali tidak gentar meskipun ujung senapan ditodongkan ke arahnya. Dia percaya bahwa Lead akan datang menyelamatkannya. Pembangkit listrik cadangan berhasil dihidupkan, dan setelah tersadar, Summerman memberikan Lead sebuah pedang, serta menjelaskan tentang hitungan. Lead juga diberitahukan bahwa saat ini segala sesuatu di sekitarnya bergerak sangat lambat, karena kemampuan yang dia miliki. Hina dan juga pasukan gabungan pun terkejut saat kilatan merah jatuh tidak jauh dari mereka. Ternyata itu adalah Lead, dan dengan kecepatan yang dia miliki, peluru yang ditembakkan ke arahnya seolah-olah berhenti di udara. Dia mampu menghindari semua tembakan dan mengalahkan seluruh pasukan itu. Pasukan itu juga memberitahukan bahwa bom nuklir telah dipasang di suatu tempat di sekolah ini, dan tombol untuk mengaktifkannya berada di dalam salah satu tubuh mereka. Jika Lead ingin menyelamatkan teman-temannya, maka dia harus membunuh mereka lebih cepat sebelum tombol itu ditekan. Melihat Lead yang kebingungan dengan pilihan yang harus dia lakukan, Tokikaze pun melesat untuk menggantikannya membunuh para pasukan tersebut. Tetapi dengan kecepatannya, Lead lebih dulu menebas mereka semua. Sebelum benar-benar tewas, salah satu pasukan memberitahukan bahwa dirinya hanya berbohong tentang bom nuklir. Lead pun seketika menjadi panik karena telah membunuh dan melanggar janjinya untuk menjadi pasukan yang tidak membunuh. Kemudian, Lead pun pergi dengan buru-buru. Hina yang menyaksikan mengejar Lead. Di belakang sekolah, Hina pun menemukan Lead yang muntah-muntah karena ketakutan telah membunuh orang. Dia tidak bisa berbuat banyak karena waktu mereka telah habis dan harus kembali ke masa depan. Saat itu, Lead mengaktifkan hitungannya dengan jumlah musuh yang dia bunuh. Hina pun menyadari bahwa sejak awal mustahil untuk mengubah masa lalu. Dia pun menangis, mengetahui Lead memutuskan untuk menanggung semuanya sendirian, agar teman-temannya tidak perlu membunuh. Sebelum benar-benar menghilang, Hina memegang tangan Lead dan mengatakan sesuatu. Hina yakin dia tidak akan melupakan apa yang dia katakan sampai 300 tahun yang akan datang. Meski di masa depannya, Lead akan banyak membunuh orang dan berakhir sendirian. Setelah itu, Lead mulai terus membunuh dan menjadi Red Baron kedua. Saat Nana bertemu dengan Lead, keduanya pun menjadi akrab. Nana sangat senang karena baginya Lead seperti seorang kakak. Namun ketika jumlah orang yang telah dibunuh Lead mencapai lebih dari 10.000, dia pun semakin terpapar dari gen Summerman dan mulai menjadi orang yang berbeda. Lead juga mulai memakai topeng dan tidak pernah melepaskan topengnya itu di depan teman-temannya. Tidak ingin Lead membunuh seorang diri,
Tokikaze mengajukan diri untuk melakukan operasi Red Baron. Dan selanjutnya, Alan, Doan, dan juga Sonohara pun terpilih sebagai kandidat yang menjalankan operasi Red Baron berikutnya. Namun pada akhirnya, Lid tetap memerintahkan mereka semua untuk tidak membunuh. 2 tahun kemudian, Nana terbangun dan mendapati perang telah usai. Summerman, Alan, dan juga Pirenda telah mengumpulkan 7 balot original dan mengeluarkan keputusan mutlak untuk meninggalkan dunia yang telah hancur. Mereka pun menciptakan sebuah benua yang diberi nama Alsia pada ketinggian 3000 meter dari tanah dan menjarah semua sumber daya di bawah, sehingga tanpa bahan bakar, pesawat maupun helikopter tidak akan bisa beroperasi dan orang-orang di bawah tidak akan bisa menyerang Alsia. Para penduduk dipaksa untuk menggunakan hitungan, dan jika hitungan mereka habis, akan dikirimkan ke Abyss yang tidak lain merupakan dunia di bawah yang ditinggalkan oleh Alsia. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan populasi di Alsia tetap terkendali. Selain itu, demi menutupi kebenaran dari Alsia, penelitian tentang penerbangan pun dilarang. Tokikaze sangat menentang Alsia. Dia berusaha mencuri balot, namun terbunuh oleh Lid yang dikirimkan untuk mengejarnya. Begitu tersadar dengan apa yang dilakukannya, jantung Lid pun berhenti berdetak. Setelah kembali ke masa depan, Nana menyambut mereka dan mengajak semuanya untuk minum-minum. Mereka pun melihat dish yang diberikan oleh Nana kecil. Dia memikirkan alasan Lid tidak membuka topengnya selama 300 tahun saat di depannya. Dan dia mengira dengan melihat Lid akan teringat pada perang di masa lalu. Nana pun panik ketika Lid melihat rekaman yang diambil oleh Nana kecil, di mana sebagian besar hal yang dibicarakannya tentang Lid. Namun, tiba-tiba Lid memeluknya dan mengatakan bahwa alasannya tidak pernah membuka topeng itu karena dia tidak tahu harus berekspresi seperti apa saat di depan Nana. Lid pun menangis dan meminta maaf karena tidak memberitahu Nana. Tetapi, Nana tidak mempermasalahkannya karena semuanya sudah baik-baik saja. Keesokan harinya saat Nana terbangun, dia melihat semua orang sedang bersantai. Dia pun mengajak Lid untuk minum-minum. Namun Lid menolak karena dia ingin buang air di hutan. Hina mengikuti Lid yang terus menghindarinya sejak dia kembali dari masa lalu. Hina pun membahas tentang pertemuan mereka, di mana Lid selalu berakhir dengan meninggalkannya. Dia mulai menangis dan bertanya apakah Lid sangat membencinya. Lid mengingatkan Hina yang diminta oleh ibunya untuk mencari Red Baron. Dan dia bertanya apakah nama ibu Hina adalah Sukino Paro. Lid pun memberitahukan bahwa Sukina adalah teman masa kecilnya yang berasal dari 300 tahun yang lalu. Sambil menjelaskan bagaimana dia mengetahui masa lalu Sukina, Lid menyebut bahwa dirinya sudah mengetahui Hina adalah putri dari Sukina ketika mereka pertama kali bertemu, dan dia mengetahui fakta bahwa nama Hina ditulis dalam huruf kanji, yaitu sistem penulisan yang seharusnya sudah lama ditinggalkan di Alsia. Lid pun mengungkapkan bahwa ayah Hina sebenarnya adalah Tokikaze, saudara angkatnya, sekaligus orang yang sudah dia bunuh dengan tangannya sendiri, dan membuatnya putus asa selama lebih dari 300 tahun. Dengan semua kebenaran itu, Hina seharusnya menganggap Lid sebagai musuh, dan sepatutnya dia dibenci. Beberapa waktu kemudian, Hina, Nana, Lin, dan juga Pele pingsan karena anggur mereka telah diberi obat bius oleh Lid. Dia pun menjelaskan bahwa dia akan pergi untuk mengalahkan pasukan khusus seorang diri. Setelah berterima kasih kepada Nana, Lid pun berbalik pergi. Tetapi langkah kakinya terhenti ketika mendengar suara Jail. Kaget melihatnya tidak pingsan, Jail pun mengatakan bahwa obat tidur yang digunakan Lid tidak mempan kepadanya. Jail pun mencaci maki Lid tentang rasa sakit yang dia timbulkan pada teman-temannya. Tetapi Lid bersikeras lebih baik dia membunuh agar orang lain tidak perlu melakukannya. Saat pergi, dia pun mengungkapkan keinginannya untuk tinggal bersama Hina dan berharap dia bisa bertemu dengannya lagi. Keesokan paginya, saat semua orang pulih dari obat bius, mereka bergegas pergi mengejar Lid. Sementara itu, Summerman mengirim Doan yang memiliki kekuatan gravitasi untuk menangkap Lid.
Doan pun menyerang Lid. Dan dengan kekuatan gravitasinya, Doan mampu meniadakan kecepatan Lid. Saat Lid akan dikalahkan, yang dipikirkan olehnya hanyalah bertemu dengan Hina dan juga yang lain. Di sisi lain, Jail menghadap Alexandrov dan mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui kalau Alexandrov adalah Kapten Alan. Dia pun menantangnya untuk melakukan pertaruhan bintang. Mereka pun bertarung dengan cukup sengit. Jail di sini ingin mengetahui alasan Alexandrov mengkhianati dunia. Alexandrov mengungkapkan bahwa dirinya adalah Red Baron. Dia mulai menceritakan kisah masa lalunya, di mana dirinya memiliki seorang putra dan juga seorang putri. Namun anaknya itu tewas dibunuh oleh seorang pria demi merebut makanan anaknya. Alexandrov menemukan pria tersebut tetapi tidak dapat membunuhnya. Begitu mengetahui kalau pria itu mendapatkan makanan demi anaknya sendiri, Alexandrov pun menyalahkan dunia yang sudah gila ini. Dan ketika ada kesempatan untuk menciptakan dunia yang lebih baik, dia akan mengambilnya. Jail pun dikalahkan dan hitungannya dikurangi menjadi 1. Jail di sini menantangnya lagi dan bertanya mengapa dia tidak meminta kepada Nana untuk mengirimnya ke masa lalu agar bisa menyelamatkan anak-anaknya sendiri. Alexandrov hanya diam dan menolak untuk bertarung lagi, dan juga memecat Jail dari kemiliteran. Kembali pada Hina dan yang lain, saat ini mereka menemukan Lid di tengah puing-puing. Namun, Dawn menangkap mereka semua dan membawa mereka ke penjara. Summerman pun mendatangi mereka. Hina menuntut untuk mengetahui mengapa dia mengkhianati murid-muridnya. Summerman mengungkapkan, dia mendukung pasukan yang tidak membunuh untuk menyingkirkan yang lemah dan menemukan orang-orang seperti Lid untuk operasi Red Baron. Summerman pun memerintahkan Doan untuk melakukan operasi Red Baron kepada mereka, dan kemudian dia pergi. Namun, Doan menolak membiarkan siapapun menjadi Red Baron yang tidak menderita selama perang pemusnahan. Dia pun membunuh anak buahnya sendiri untuk membebaskan mereka. Saat mereka hendak pergi, Hina secara tidak sengaja menjatuhkan balotnya. Doan pun berubah pikiran karena mengira Hina dan yang lain akan menghancurkan Alsia yang tercipta setelah Doan melewati neraka. Namun, Lin berhasil lolos, tetapi Doan menembak perutnya saat dia melarikan diri dengan menunggangi kuda. Hina pun melawan Doan dan percaya diri Lid akan menyelamatkan mereka. Akhirnya Lin pun menemukan Lid yang sekarat. Lid di sini kehilangan banyak darah. Lin dan juga penduduk desa berusaha membangunkan Lid dengan cara menampar. Akhirnya Lid pun terbangun dan pergi menyelamatkan teman-temannya. Pertarungan Lid dan Doan pun tak terelakkan lagi. Sonohara tiba-tiba muncul dan sekali lagi dia kehilangan kendali. Kemudian menembaki Lid. Summerman memperhatikan mereka dan bertanya-tanya apakah Lid mampu mengalahkan dua teman lamanya. Sonohara di sini menyalahkan Lid karena terus-menerus meninggalkannya, sedangkan Doan menyalahkan Lid karena Sonohara yang menjadi gila dan teman sekelas mereka yang semuanya mati demi mimpi menjadi pasukan tanpa membunuh. Lid yang kewalahan menghadapi mereka hampir mengaktifkan kepribadian Summerman-nya, tetapi pada detik terakhir dia dicegah oleh Jail, dan Jail di sini membantu Lid bertarung. Dikarenakan hitungannya yang turun menjadi 1, hal ini menyebabkan jumlah besi yang bisa dia keluarkan oleh Jail menjadi 1. Namun dia mampu memblokir semua tembakan Sonohara hingga membuatnya meragukan keyakinannya akan kekuatannya sendiri. Sonohara pun mengakui kalau dia tidak ingin lagi menembak Jail dan kemudian menangis.
Kembali pada Lid menegaskan gagasan tentang Alsia sudah cacat sejak awal, sehingga dia berencana untuk memulai lagi dengan pasukan barunya yang tidak membunuh. Kemudian Doan menciptakan lubang hitam yang bahkan cahaya pun tidak bisa keluar. Lid pun tersedot ke dalam lubang hitam itu. Lid kemudian terbangun di sumur gravitasi dan beberapa topeng Red Baron mengkritik tindakan Lid. Para topeng itu pun menyarankannya untuk menyerah dan mati. Lid di sini menyadari kalau dia salah karena telah membunuh. Seharusnya dia membiarkan saja teman-temannya yang membunuh. Lid pun memutuskan untuk mati. Namun kemudian Hina berteriak agar Lid kembali, dan Lid pun mengingat janjinya kepada Hina. Dia pun menghancurkan topeng-topeng itu untuk melarikan diri. Ketika terbebas, Lid berusaha meyakinkan Doan. Ketika serangan Lid terkena di kepala Doan, dia teringat akan masa lalu mereka berdua. Doan yang udah tersadarkan mengembalikan balot Hina, lalu dia pergi. Selanjutnya, Lid memutuskan untuk mengumpulkan ketujuh balot. Bukan untuk menghancurkan Alsia, tapi untuk menemukan cara bagi umat manusia bisa untuk bertahan hidup tanpa Alting. Sementara itu, Summerman mulai berencana untuk mengambil alih ibu kota. Dan beberapa sosok yang tidak terlihat menunjukkan bahwa teman sekelas Lid masih hidup, dan cerita pun bersambung sampai di sini.